Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan formatif 1 unit keempat yang akan kamu kerjakan mulai dari hari ini sampai hari Kamis. Nanti ya, jadi perhatikan baik-baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tugas untuk formatif 1. Formatif 1 ini dinilai untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, IPS, dan IPA, serta juga SBDP. Tapi nanti kamu akan lihat untuk SBDP seperti apa. Kemudian, formatif 1 yaitu membuat 2 paragraf tentang keragaman budaya dan sumber daya alam di daerah yang nanti kamu akan dapatkan. Contohnya di sini akan ada 4 kota yang kita bahas, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Papua. Selanjutnya, setiap siswa mendapatkan satu daerah untuk dideskripsikan, jadi mohon melihat pembagian daerah yang sudah dibagi oleh Bapak atau Ibu guru kamu. Untuk formatif pertama SBDP, siswa membuat satu karya seni tempel, bisa pilih salah satu ya, dari kolase, mozaik, atau montase, tentang sumber daya alam yang sudah dideskripsikan. Jadi cari gambarnya saja, pola gambarnya, kemudian kamu buat karya seni tempelnya. Perhatikan baik-baik penilaian bahasa Indonesia. Yang pertama, menuliskan 2 paragraf, setiap paragraf berisi minimal 5 kalimat. Paragraf pertama tentang deskripsi keragaman budaya, seperti suku, bahasa, dan ciri khas atau kebiasaan. Kemudian paragraf kedua tentang deskripsi keragaman SDA, pemanfaatannya, dan juga cara menjaga serta melestarikan SDA. Jadi nanti perhatikan baik-baik contohnya ya. Untuk penilaian PKN, jadi kamu menuliskan keragaman budaya, yaitu suku, bahasa, dan ciri khas atau kebiasaan dalam satu paragraf dari daerah yang telah didapatkan. Kemudian, penilaian IPS, kamu menuliskan keragaman SDA, yaitu macam atau jenisnya, karakteristik, dan pemanfaatannya dari daerah yang telah didapatkan. Untuk IPA, jadi perhatikan baik-baik, kamu di sini ya mendeskripsikan salah satu SDA dan itu juga termasuk di IPS tadi. Selanjutnya, kamu juga tuliskan masalah keseimbangan lingkungan di situ seperti apa, entah pencemaran air laut atau seperti apa. Kemudian, cara menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Selanjutnya, apa ya dampak dari tindakan cara menjaga keseimbangan dan kelestarian SDA yang sudah kamu tulis di paragraf kedua. Untuk SBDP, jadi anak-anak setelah membuat paragraf, 2 paragraf tadi, kamu cari gambar atau pola gambar dari SDA itu. Contohnya seperti lautan atau pantai. Jadi kamu bisa cari pola gambarnya dan kamu buat karya seni tempelnya. Yang akan dinilai yaitu pola gambar kamu, apakah sudah sesuai, kemudian pemilihan bahannya sudah sesuai, kemudian kerapian dan juga warna yang serasi ya pada karya seni tempelmu itu. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Jadi, kamu bisa tulis di buku catatan tematikmu apa yang harus kamu cari terlebih dahulu sebelum kamu membuat paragraf dan menyajikan karya seni tempelmu. Jadi, kamu bisa lihat, kamu tulis di buku catatan tematikmu. Untuk paragraf 1, kamu cari dulu suku dari daerah yang sudah kamu dapatkan, bahasa daerahnya, kemudian kebiasaan atau ciri khas suku atau daerah itu. Selanjutnya di paragraf kedua, kamu bisa menuliskan mencari informasi tentang SDA apa saja yang ada di sana, kemudian karakteristik SDA-nya, pemanfaatan SDA-nya, masalah keseimbangan SDA-nya, kemudian cara menjaga keseimbangan dan kelestarian, serta dampak bagi masyarakat untuk kedepannya seperti apa. Jadi kamu cari dulu informasinya, baru kamu buat paragrafnya. Nah, anak-anak, di sini contohnya Ibu Mary akan berikan. Ya, jadi ini adalah contoh Lisa adalah anak kelas 4, kemudian dia mengerjakan formatif 1 dan mendapatkan daerah Sumatera Barat. Jadi dia akan mencari informasi keberagaman budaya dan sumber daya alam dari Sumatera Barat. Contohnya seperti ini. Pertama-tama dia sudah mencari informasinya di buku catatan tematiknya. Selanjutnya, untuk membuat paragraf, Lisa membuat skema keterhubungan gagasan. Contohnya seperti ini. Dia menentukan dulu gagasan pokoknya. Contohnya di paragraf pertama, ini adalah contoh paragraf pertama, keragaman budaya di Indonesia, salah satunya adalah daerah Sumatera Barat. Jadi dia buat dulu skemanya, dia buat dulu, ini adalah kamu tentukan dulu kira-kira gagasan pokokmu ini mau di awal kalimat atau akhir kalimat. Di sini Lisa maunya di awal kalimat. Kemudian dia membuat
kalimat selanjutnya yang termasuk ke dalam gagasan pokok yaitu jenis keragaman budaya di Sumatera Barat, kemudian suku di Sumatera Barat, bahasa di Sumatera Barat, kebiasaan suku Minang, ya, atau kebiasaan orang di Sumatera Barat. Contohnya, nah dia sudah buat dalam bentuk kalimat seperti ini. Kemudian dia buat seperti ini, masuk ke suku, kemudian masuk ke bahasa, dia buat seperti ini kalimatnya. Kemudian ya untuk kalimat selanjutnya dia buat seperti ini. Jadi kita bisa lihat ya anak-anak di sini ada 1 gagasan pokok dan 4 gagasan pendukung. Jadi di sini kita sudah dapatkan 5 kalimat jika kalian bisa membuatnya seperti ini. Jadi Ibu sarankan kalian buat seperti ini. Selanjutnya dia buat dalam bentuk paragraf. Ini adalah contoh paragraf pertama. Bisa dilihat ya anak-anak, di sini ini adalah contoh paragraf pertamanya, seperti tadi. Nah, itu kalian bisa buat lagi nanti di paragraf kedua skemanya. Supaya apa? Supaya paragraf kalian, kalimat di dalamnya itu teratur. Itu mempermudah kalian untuk membuat paragraf. Kita sudah buat keragaman budaya, selanjutnya kita masuk ke keragaman SDA-nya. Ini adalah contoh paragraf kedua. Kalian bisa lihat ya, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh, jadi kalian buat sesuai dengan daerah yang kalian dapatkan. Baik, anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jadi nanti silahkan kamu scan atau fotokan paragraf yang sudah kamu buat di dalam kertas HVS atau di buku latihan tematikmu dan juga gambar SDA-nya. Ya, jadi tadi Lisa itu mengambil gambar perairan atau laut. Ya, kemudian dia buat di situ kolase tentang laut atau mozaik tentang laut atau montase tentang laut. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Nanti karya seninya bisa difotokan dan bisa dikirim ke Google Classroom. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan formatif pertamamu di unit keempat. Sekian dan terima kasih.